Saat ini UMKM tanah air menghadapi tantangan untuk bersaing dengan produk impor ilegal yang masuk ke Indonesia sehingga tak mampu bersaing secara harga. Akibatnya banyak UMKM dan industri rumahan yang gulung tikar dan memperburuk angka pengangguran secara nasional. Untuk mengetahui apa rencana pemerintah baru terkait situasi ini, Dina Gurning dan juru kamera Ajat Hutianto berhasil mewawancarai Maman Abdurrahman usai dilantik menjadi Menteri UMKM di Kabinet Merah Putih berikut ini. Pak Menteri, boleh dengan CNBC, selamat atas pelantikannya hari ini. Pak, ini kan Kementerian UMKM menjadi fokus tersendiri begitu di kabinet kali ini. Kira-kira jangka pendek ya targetnya apa? Kalau kita bicara lebih spesifik, UMKM ini kan masih menjadi masalah, salah satunya adalah bagaimana meningkatkan daya saing di global. Yang pada saat ini kita tahu tantangannya adalah e-commerce, masuknya barang-barang ilegal dari impor. Kira-kira Bapak sebagai Menteri, jangka pendeknya akan melakukan apa terkait dengan tantangan ini? Dalam 100 hari ini tentunya konsolidasi struktur dulu, Mbak. Ini kan ada pemisahan antara koperasi dengan UMKM. Tentunya saya sebagai Menteri UMKM yang baru harus memastikan proses pemisahan ini bisa smooth dan soft dan tidak menimbulkan beberapa kontraksi di internal organisasi kementerian. Itu satu. Yang kedua, dan memastikan transisi keberlanjutan program yang sudah dibangun oleh Mas Teten kita akan lanjutkan. Nah, kalau tadi pertanyaan tadi apa yang terkait tantangan UMKM saat ini kan tantangannya adalah bersaing dengan e-commerce, kemudian derasnya barang-barang impor. Begini, harus ada yang diluruskan dulu nih. Pertama, kita punya keinginan untuk UMKM kita go internasional. Itu tuntas ya, harga mati. Tetapi harus diingat juga, Indonesia itu penduduknya ada 270 jutaan. Pertanyaan saya, 270 juta penduduk Indonesia, market atau bukan? Market. Artinya, terlepas dari ada target kita mau mendorong UMKM kita menjadi go internasional, kita nggak boleh sebelah mata juga melihat market Indonesia yang 270 juta. Karena fakta hari ini, barang-barang dari luar negeri itu berebut masuk ke Indonesia, betul. Nah, maka dari itu titik fokus kita juga selain tadi go internasional, kita juga harus memastikan agar UMKM kita juga melihat bahwa pasar domestik ini juga adalah pasar UMKM. Oke? Nah, terakhir tadi, bagaimana melakukan proteksi terhadap barang-barang dari luar? Tentunya kita dari pemerintahan ke depan harus berkoordinasi untuk juga melihat bahwa proteksi barang-barang lokal, barang-barang domestik dalam rangka untuk menghidupkan dan mendorong meningkatkan tingkat penjualan segala macam harus dilakukan. Saya pikir itu. Bagaimana Pak caranya supaya meningkatkan daya saing? Karena kan problemnya adalah harga. Kita sebutkan saja produk-produk yang datang dari China ini harganya sangat murah, Pak. Itu yang menjadi problem UMKM kita supaya nggak bisa bersaing. Jadinya kita belinya barang-barang dari China karena harganya murah. Sebagai Menteri UMKM yang terpilih dan dilantik saat ini. Saya setuju 100% bahwa memang ada barang-barang dari China, ya bisa kita bilang cukup lumayan murah. Maka dari itu kita identifikasi dulu tuh, Mbak. Harus kita identifikasi dulu betul-betul apa sih yang menyebabkan barang-barang di sana menjadi murah. Sepemahaman saya bahwa mereka punya industri dasar dalam memproduk barang-barang mereka. Akhirnya mereka dalam konteks kapasitas volume, terus diinjek dengan teknologi, itu mereka akhirnya menjadi bisa memproduksi dengan cost biaya yang murah. Saya pikir nggak ada salahnya kita mencontek polanya Cina. Kenapa enggak? Yang terpenting ada political will Indonesia. Pokoknya pesan dari Pak Prabowo satu, bahwa proteksi UMKM lokal, tingkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor UMKM. Kalau memang tadi kita anggap bahwa Cina mampu melakukan itu, kok Indonesia nggak bisa? Kan itu aja. Jadi nggak ada salahnya kita menduplikasi sistem dan pola yang ada di Cina demi untuk juga kemajuan kita. Yang baik kita ambil. Tapi bukan berarti kita membuka selebar-lebarnya ya, karena kan kita proteksi itu. Nanti kita akan koordinasi dengan Kemenkominfo terkait proteksi itu. Iya, makanya terkait itu Pak yang terakhir menjadi concernnya Pak Teten adalah berkaitan dengan aplikasi Temu. Ini kan mengancam UMKM. Apakah sudah ada rencana kalau dari Pak Menteri tindakan atau standpoint terhadap dicoba yang masuk kemarin aplikasi koordinasi Temu? saya dengan Pak Teten, beliau memang mention khusus terkait aplikasi Temu ini. Dan secara prinsip saya harus sampaikan selama itu bisa memprotek UMKM lokal kita akan support. Oke, baik. Terima kasih Pak Menteri, sekali lagi selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih ya.